Kembali lagi bersama Relik Sejarah. Pernah kepikiran gak sih? Kenapa kita semua di Indonesia ini bisa ngobrol dan ngerti satu sama lain? Padahal sukunya beda-beda. Nah, jawabannya ada di bahasa yang kita pakai sehari-hari ini. Bahasa Indonesia. Kali ini, kita bakal bedah tuntas sejarahnya dan kenapa bahasa kita ini bisa sekeren sekarang. Penasaran? Yuk, langsung aja. Oke, mari kita mundur ke masa lalu. Jadi, bahasa Indonesia ini punya nenek moyang yang namanya bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini bukan kaleng-kaleng. Udah dari abad ke-7 Masehi, di zaman Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu kuno ini udah jadi bahasa perhubungan alias lingua franca di Nusantara, bahkan sampai Asia Tenggara. Keren kan? Buktinya banyak banget prasasti kuno yang ditulis pakai bahasa Melayu. Kenapa pilih bahasa Melayu? Kan banyak bahasa lain. Nah, ini pertanyaan bagus. Indonesia kan kaya banget bahasanya. Ada Jawa, Sunda, Madura, dan lain-lain. Kenapa bahasa Melayu yang dipilih jadi pondasi bahasa Indonesia? Ada beberapa alasan nih. Pertama, udah populer banget. Bahasa Melayu udah jadi bahasa pergaulan di mana-mana. Jadi, udah akrab di telinga banyak orang. Kedua, wilayah penyebaran luas. Meskipun penutur aslinya nggak sebanyak bahasa Jawa atau Sunda, bahasa Melayu ini jangkauannya luas banget. Ketiga, sederhana dan gampang dipelajari. Ini penting. Bahasa Melayu punya sistem yang relatif sederhana, jadi mudah dipelajari. Bayangin kalau harus belajar bahasa yang super rumit. Pusing kan? Keempat, saling menerima. Nah, ini yang paling top. Masyarakat dari berbagai suku, termasuk Jawa dan Sunda, rela dan sadar untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Solidaritas banget. Kelima, bisa jadi bahasa kebudayaan. Bahasa Melayu juga dianggap punya kemampuan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Dan tibalah di momen paling bersejarah. Sumpah Pemuda, 28 Oktober tahun 1928. Disinilah nama bahasa Indonesia resmi dikumandangkan. Ini bukan cuma sekadar ganti nama. Ini punya makna politis yang kuat banget. Karena bahasa Indonesia dijadikan alat perjuangan oleh para nasionalis untuk mencapai Indonesia yang merdeka. Keren banget kan? Semangatnya. Setelah kemerdekaan, di tahun 1945, kedudukan bahasa Indonesia makin kokoh. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi, sekarang bahasa Indonesia punya dua kedudukan penting. Sebagai bahasa nasional berkat Sumpah Pemuda 1928 dan bahasa negara berkat Undang-Undang Dasar 1945. Kalian tahu gak kalau bahasa Indonesia itu punya banyak fungsi vital? Sebagai bahasa nasional, dia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Kita bisa nunjukin jati diri dan nilai budaya bangsa lewat bahasa kita. Lambang identitas nasional. Bahasa kita ini bikin kita punya wibawa di mata bangsa lain. Makanya, jangan sampai kecampur-campur bahasa asing kalau nggak perlu. Alat pemersatu berbagai suku bangsa. Bayangin kalau tiap suku ngomong bahasanya sendiri. Pasti ribet banget kan? Bahasa Indonesia jadi jembatan. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Sebagai bahasa negara, fungsinya juga nggak kalah penting. Bahasa resmi negara. Semua urusan kenegaraan, dokumen, pidato, pakai bahasa Indonesia. Bahasa pengantar di dunia pendidikan. Dari SD sampai kuliah, kita belajar pakai bahasa Indonesia. Alat perhubungan untuk pembangunan nasional dan pemerintahan. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa itu hidup, sobat, dan bahasa Indonesia juga terus berkembang. Dulu, kita punya ejaan Vanuatuisen tahun 1901, terus diganti ejaan Republik tahun 1947. Lalu ada ejaan yang disempurnakan EYD di tahun ke-1972. Nah, sekarang kita pakai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PWB yang berlaku sejak akhir 2015. Ada beberapa perbedaan kecil antara EYD dan EBI. Misalnya penambahan huruf diftong E kayak di kata survei dan penggunaan huruf kapital untuk julukan. Pemerintah dan para tokoh bahasa juga rutin mengadakan Kongres Bahasa Indonesia untuk membahas perkembangan bahasa kita. Dari Kongres pertama di Solo tahun 1938 sampai Kongres ke-10 di Jakarta tahun 2013. Banyak banget keputusan penting yang diambil
Kayak lahirnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB) dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Keren banget kan? Usaha untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa kita. Jadi, bisa kita simpulkan, bahasa Indonesia ini punya perjalanan panjang dan istimewa banget. Dari bahasa Melayu kuno yang jadi bahasa perhubungan, sampai akhirnya dikukuhkan di Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan, dan di Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia itu lebih dari sekadar alat komunikasi. Dia adalah lambang kebanggaan, identitas, dan pemersatu bangsa kita. Jadi, yuk kita bangga berbahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan terus lestarikan kekayaan bahasa kita ini. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Lelik Sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya.